Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini tentunya kita akan belajar bersama-sama ya Bu. Siap Bu, semangat Bu. Masya Allah, jamaah yang ada di rumah juga jangan kalah semangatnya karena akan ada ilmu-ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Nah jamaah, di dalam hidup pasti pernah nggak Bu ngelamun Bu? Tapi ngelamunnya mikirin hidup Bu. Wah sering kayaknya. Sama, saya juga sering. Kadang kita tuh kepikiran ya udah kerja banting tulang dari pagi sampai pagi, tapi kok rezeki seret gitu. Mungkin ada juga nih yang udah usaha supaya dapat jodoh tapi belum dapat juga. Nah itu kan bikin bingung ya. Sebenarnya kenapa ya? Apakah ada yang salah dengan hidup kita atau memang hidup tuh secapek ini? Masya Allah, makanya tema kita luar biasa hari ini. Temanya adalah emang boleh hidup secapek ini? Boleh nggak Bu? Waduh, nah itu kita pertanyakan, boleh nggak ya? Oke, yang pertama kita langsung panggilkan aja guru kita, Ustadz Maulana. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Biar semangat. Ustadz, Masya Allah. Ini kita di dalam hidup kok kadang sering banget ngerasa, aduh. Di dalam hidup sering, kenapa? Capek. Capek. Ngeluh, iya, udah usaha, udah ikhtiar. Tapi benar nggak sih katanya Allah itu memang menciptakan dunia itu khusus buat capek katanya. Manusia tuh memang tempatnya capek tuh di dunia. Bener gak sih Ustadz? Mohon penjelasannya guru, silakan. Ya, izin Habib dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketahuilah, lelah di dunia itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Banyak banget Ustadz. Karena dunia ini memang melelahkan. Ibarat suatu atau sebuah penjara yang mengekang kebebasan hingga badan ini terasa penat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dengarkan baik-baik, jamaah. Ada sifat daripada dunia yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yakni, "Wahai Amirul Mukminin," seorang bertanya, "jelaskan kami tentang sifat-sifat dunia." Dijelaskanlah oleh Sayyidina Ali. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Sifatnya dunia itu bagi orang sehat, dunia itu merasa aman. Orang sehat. Hati-hati pakai sarung Ustadz. Sementara orang sakit menjadikan dunia ini bersifat menyesal. Kenapa saya dulu tidak begini ya? Kenapa saya tidak begini ya? Kenapa? Kalau orang sehat bebas, betul tidak? Sifat dunia bagi orang yang fakir, orang miskin, dia sedih, kekurangan. Tapi bagi orang yang kaya, berkecukupan, terasa terpesona. Aku terpesona. Bagi orang kaya. Itu bagi orang kaya. Tapi dengarkan. Ingat, harta yang halal akan ada ganjarannya, sementara harta yang haram akan ada siksaannya. Masya Allah. Mana dia? Saya di sini Pak Ustaz. Ya komedi terus. Jadi surga itu bagi orang mukmin mungkin seperti penjara gitu penjara, ya. Ini karena dikekang. Betul. Sementara yang tidak beriman bagaikan surga. Kenapa? Karena dia merasa bebas. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita.
Masya Allah, Alhamdulillah memang berarti dunia itu tempatnya capek. Tapi kalau kita misalnya mencari yang halal, insya Allah capek itu ada nilai ibadahnya. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Habib Usman. Ya. Habib, Masya Allah Habib. Mohon izin Habib, saya pernah ya ketemu sama teman saya. Dia masa ngomong gini, lu tuh udah capek kerja, ditambah lagi sholat 5 waktu, ibadah ngaji. Tambah capek, gimana sih katanya. Nah ini kan sebenarnya nggak tahu ya, mungkin ilmunya yang kurang. Cuma kan kita bingung jawabnya, pengen ngasih tahu takut dikiranya menggurui gitu. Tapi benar nggak sih Habib kalau misalnya Allah itu malah senang kalau kita kecapean dalam ibadah? Nah ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya Khairafwan, Mas Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat kepada hambanya dan sangat sayang kepada hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan innallaha azza wa jalla yubahi malaikah asyiyata arafah bi ahli arafah fayaqulu unzuru ila ibadi atauni su'athan gubran. Jelas Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dan membanggakan kepada malaikatnya bahwasanya, wahai malaikat, lihatlah mereka yang berada di Arafah. Mereka dalam keadaan apa? Keadaan lusuh, berdebu, dalam keadaan mereka lesuh, letih, capek, dan Allah banggakan kepada seluruh malaikatnya, ini adalah hambaku yang mereka taat kepada aku, yang mendekatkan diri kepada aku, mereka beriman kepada aku, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulku yang mengajarkan kepada mereka, yang menarik mereka kepada kebaikan-kebaikan untuk ingat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat daripada kebiasaan mereka, perbuatan mereka, tahajudnya, bangun malam, sholat 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada juga yang sampai 100 rakaat. Allah berbangga dan Allah sangat senang dan Allah sangat bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama, wahai hambaku, mana mereka yang bangun malam, mana mereka yang dekat kepadaku, mana mereka yang berada di dalam sujudnya, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, bahwasanya kita ini ya Allah hamba yang tidak mempunyai daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kita untuk ibadah kepada Allah. Hidup kita, salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semuanya. Ibadahku untuk Allah semuanya. Matiku karena Allah, hidupku karena Allah, ibadahku karena Allah. Ini baru hambanya Allah. Ketika kita berbangga diri bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, alhamdulillah ya Allah, kami dilahirkan dengan Islam sebagai agama kami. Orang tua kami mengajarkan Al-Quran dan kami bisa baca Al-Quran. Kesenangan membaca Al-Quran merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala lihat perjuangan kita. Dan tentunya Allah bangga kepada hambanya yang mereka ibadah karena Allah. Hajinya, umrahnya, salatnya, bangun malamnya, puasanya, zakatnya, berbuat baiknya, berkata-kata yang baik, dan juga hablum minallah dan minan nasnya juga bagus. Allah bangga kepada hamba tersebut, dan manusia tersebut berarti manusia yang mendapatkan rahmatnya Allah. Masya Allah, nah itu yang perlu digarisbawahi, agar mendapatkan rahmatnya Allah kita Betul. ibadah ya, Masya Allah. Rahmatnya Allah yang paling penting. Baik, terima kasih Habib Usman. Buat tepuk tangan dulu dong Bu, buat guru kita Habib Usman, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita mengenai capek nggak sih, boleh nggak sih capek di dunia ini. Memang ya kita kadang kalau misalnya ngelihat betapa apa ya orang-orang gitu ya berusaha dari pagi sampai pagi. Nah ini juga ada yang mengingatkan saya pada suatu video seorang kakek yang ditipu lagi jualan. Ya Allah, tega banget. Yuk kita sama-sama saksikan, silakan. Ya Allah, bener-bener tega banget, saya nonton sampai kesel Ustaz Syam. Kalau saya husnudzon aja. Kenapa?
Mungkin yang menipu itu jauh lebih miskin daripada kakek ini. Bener, tapi saya nonton sampai akhir, katanya akhirnya ada donasi dan kakek itu mendapatkan uang dari netizen gitu yang Fa mengumpulkan inna dana. ma'al usri yusra, inna ma'al usri Masya yusra. Allah. Jadi Pada kesulitan bersamanya ada kemudahan. Masya Allah. Terima kasih juga netizen yang mau membantu, Masya Allah. Ustaz Syam, Yeah. katanya salah satu di dalam hidup yang pasti semua orang merasakan itu adalah sulitnya capeknya bekerja. Nah, bener nggak sih kalau misalnya orang yang bekerja, tapi misalnya kayak contoh, kakek tadi kan udah bekerja tapi masih ada yang nipu, itu tuh ujian dari Allah atau gimana sih? Nah, ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Utsman, Ustaz Maulana, jamaah di studio, jamaah yang di rumah, guru-guru kami, kita buka dulu Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan oleh Allah kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bekerja dalam ayat ini adalah beramal, yakni amal soleh. Sedangkan amal itu bisa diartikan dengan bekerja. Bekerja itu adalah ibadah. Kenapa? Seseorang yang keluar dari rumahnya lalu dia berusaha mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan dan nafkah yang halal untuk memberikan kepada anak istrinya. Jikalau orang tersebut meninggal dunia dalam pekerjaannya, maka itu disebutkan sebagai orang yang mati syahid. Berarti bekerja itu adalah ibadah. Bukankah ayahanda baginda Nabi SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sayyid Abdullah dicabut nyawanya oleh Allah ketika pulang dari bekerja di kota Madinah. Maka orang yang lelah dalam pekerjaannya, selama pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah, maka pekerjaannya bernilai ibadah. Kemudian barang siapa di waktu sore merasa capek dan lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya untuk mencari nafkah yang halal, maka di saat itu pula dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Ada seorang kakek yang dicium tangannya oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Ditanyakan apa kemuliaan kakek tersebut? Ternyata kemuliaannya adalah karena tangannya kasar dalam bekerja mencari yang halal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya niatkan pekerjaan untuk mencari yang halal, karena mencari yang halal berarti taat pada Allah. Kalau sedang taat pada Allah berarti sedang beribadah. Wallahu ta'ala. Masya Allah, baik, mudah-mudahan para pejuang nafkah diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya, baik, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya dong Bu buat guru kita Ustaz Syam. Masya Allah. Nah, ini ngomongin soal capek, saya mau nunjukin sesuatu sama ibu sebelah sini. Bu, sebentar ya Bu, saya ada sesuatu Bu. Ini ibu harus nonton nih Bu. Duh Bu, lihat Bu. Wih, ya Bu, serem kan Bu? Wih, saya juga serem Bu. Mikdad asik Iya. keluar situ sama jamaah. Ini kita masih syuting. Iya saya tahu, tapi masalahnya Ustadz, aduh hati saya tuh bergetar. Ini kan ada orang yang capek hidupnya di wilayah konflik, harus berjihad setiap hari Ustadz. Tahu Gimana? nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu kenapa Harusnya Ustadz? kita itu iri sama mereka. Lah kok iri sih orang lagi Iya, konflik? kita harus iri loh. Kok iri gimana sih Ustadz maksudnya? Iya, mau tahu nggak? Mau dong, tahu nggak? jelasin dong. Kita akan jelasin. Kita harus iri sama orang-orang yang lagi konflik. Iya. Setelah yang satu ini. Oh ya udah Jangan kalau gitu. Mana-mana. Tetap Jamaah, di oh sini. jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Tahu nggak irinya apa? Kenapa Ustadz?